Halo sahabat petani Nusantara, bertemu lagi kita di channel ini dan saya harap semoga kabarnya sahabat tani semua dalam keadaan sehat-sehat melakukan aktivitas apapun itu dan semoga kita semakin sukses ke depannya. Oke, jadi baik sahabat tani, pada video kali ini saya akan melakukan penyemaian cabai rawit ya. Nah, jadi untuk penyemaian kali ini teman-teman, di sini saya hanya menggunakan dua jenis media semai ya. Yang pertama-tama yaitu tanah humus yang dari hutan ya. Seperti ini teman. Ini dia tanah humusnya, dan ini tanah humusnya tergolong bagus karena warnanya hitam ke coklat-coklatan ya. Dan keadaan tanahnya juga lembab seperti ini. Nah, ini salah satu media semai yang bagus menurut saya ya. Dimana kalau kita kepal seperti ini, tanahnya tidak balik seperti semula ataupun tidak pecah, dia menyatu seperti ini teman ya. Nah, seperti ini menurut saya ya bagus untuk sebagai media semai. Nah, jadi yang kedua teman, yaitu saya menggunakan kompos yang udah siap saji ya, ataupun kompos yang diproduksi oleh perusahaan. Dan kompos ini sering juga saya gunakan sebagai media penyemaian cabai, tomat, sayur-sayuran dan lain-lainnya ya. Nah, jadi untuk jenis kompos yang saya gunakan Mabar teman-teman ya. Nah, seperti itu jenis kompos yang sering saya gunakan untuk melakukan penyemaian, karena saya yakin kompos yang diproduksi oleh perusahaan ini udah disterilkan terlebih dahulu. Nah, jadi inilah teman-teman ya, hanya dua yang saya gunakan untuk penyemaian kali ini. Dan untuk ini teman ya, penyemaian cabai rawit ini bukan punya saya. Saya hanya disuruh oleh abang saya untuk melakukan penyemaian cabai rawit ini, karena abang saya ingin bercocok tanam, yaitu cabai rawit. Nah, jadi itulah dia teman ya, media semai yang saya gunakan. Nah, jadi buat teman, jikalaupun tidak ada tanah humus yang dari hutan, sahabat tani bisa menggunakan tanah yang ada di bawah bambu, dan bisa juga menggunakan tanah yang ada di sekitar ini pohon pisang ataupun kayu-kayu yang besar ya, bisa juga digunakan. Nah, jadi itu bisa dicampur ke media semai yang lainnya. Nah, jadi berhubung di tempat saya ini kalau tanah humus masih bisa didapatkan dengan mudah ya, jadi saya menggunakannya ini. Nah, jadi untuk media semainya ini teman, ini tidak ada dilakukan fermentasi lagi ya, karena seperti yang saya bilang tadi, komposnya udah siap saji dan tanah humusnya dari hutan ya. Nah, jadi ini langsung aja saya lakukan penyemaian menggunakan dua bahan semaiannya ini. Nah, jadi cara yang pertama teman, untuk melakukan penyemaian ini saya terlebih dahulu menggunakan ataupun memasukkan ke potre ya. Nah, jadi untuk potre semaian yang saya gunakan seperti biasanya teman, yaitu yang ukuran 72 lubang ya. Nah, seperti ini dia ukuran besarnya ya. Nah, ini teman, potre yang saya gunakan yang 72 lubang. Oke, jadi pertama-tama media semainya saya masukkan seperti ini. Kalaupun ada akar yang masih panjang boleh dikeluarkan ya. Nah, seperti ini. Oh ya, sedikit informasi ya, hampir lupa. Nah, jadi untuk campuran media semainya ini teman, yaitu kompos yang siap saji ataupun mabarnya 1 ember, dan untuk tanah humusnya tanah dari hutan yaitu menggunakan 2 ember. Jadi perbandingannya 1 dan 2 teman-teman ya. Itu dia campuran media semai yang saya gunakan ini. Nah, jadi setelah selesai seperti ini teman, pertama-tama kita tekan dulu ya. Ini disejajarkan agar tanahnya padat sedikit ya. Nah, seperti ini. Nah, lalu ditabur lagi seperti ini.
terus diratakan lagi ya. Nah, jadi langkah selanjutnya setelah dimasukkan media semennya, ini disiram teman-teman ya. Nah, seperti ini disiram hingga basah. Nah, jadi setelah selesai dilakukan penyiraman, teman, selanjutnya yaitu membuat kedalaman lubang ya. Nah, jadi di sini perlu teman-teman perhatikan kalau membuat lubang tempat biji cabai ini jangan terlalu dalam ya. Jadi cukup kita hanya membuat kedalaman lubang yaitu 1 cm. Nah, jadi untuk alat pelubangnya saya menggunakan pulpen ya seperti ini. Dan kedalamannya kita ukur aja teman, ataupun kita taksir 1 cm kedalamannya ya. Nah, caranya seperti ini. Jangan terlalu dalam ya. Nanti kalau terlalu dalam kita membuat lubang tempat biji. Nah, jadi untuk membuat lubang tanamnya ini perlu diperhatikan teman ya. Jangan terlalu dalam dibuat. Nanti kalau terlalu dalam, biji cabenya ataupun biji tomat dan lain-lainnya itu akan menjadi busuk ya, karena terlalu dalam. Apalagi nanti kekurangan air. Jadi bijinya yang kita letak itu bisa membusuk kalau terlalu dalam ya. Tanahnya gembur. Nah, jadi untuk bibit cabai rawit yang punya abang saya ini, dia membeli ini teman ya. Nah, jadi ini benih dari inti. Nah, ini benih unggul cabai rawit Bangkok Ijo sahabat tani, yang diproduksi dari benih inti ya. Nah, ini dia cabai rawitnya ini sebanyak 10 gram. Nah, ini dia teman. Untuk perusahaannya Dinasti Inti Agrosarana ya. Nah, ini dia sahabat tani ya, untuk ininya spesifikasi benih cabai rawit Bangkok Ijo. Dan untuk buahnya ini tergolong besar ya kalau kita melihat dari posisi gambarnya ini. Dan semoga aja nanti gambarnya sesuai dengan hasilnya teman. Nah, untuk bentuknya di dalam ya seperti ini teman. Nah, seperti ini dibentuknya. Ini teman ya. Ini dia bentuk cabai rawit Bangkok Ijo. Nah, jadi langkah selanjutnya teman, setelah bijinya dimasukkan ke dalam lubang yang saya buat tadi, lalu dilakukan penutupan menggunakan tanah lagi ya, ataupun media semai yang udah saya campur tadi. Ini ditutup tipis-tipis saja ya, seperti ini. Dan langkah selanjutnya teman, ini wajib kita lakukan penyiraman teman ya, agar biji yang kita letak itu tadi terkena air. Nah, jadi ini udah selesai semuanya teman-teman ya. Nah, ini dia hasilnya. Dan proses selanjutnya teman-teman yaitu melakukan penutupan ya. Nah, jadi untuk penutupnya saya menggunakan seperti ini sahabat tani ya. Ini dia, ditutup keliling menggunakan kayu agar tidak ini tertiup oleh angin. Nah, jadi seperti ini dia. Nah, jadi ini perlu kita cek teman-teman ya,
4 hari setelah kita tutup seperti ini, kita melihat media semanya. Jadi kalau media semanya kering, kita ini ya, kita beri air secukupnya seperti itu.